Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma fis samawati, alhamdulillahi ma fil ard, alhamdulillahi ma bainahuma, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'dah. Para salikin, jamaah, kolega, sahabat, bapak, ibu, tuan, puan, dan juga para guru-guru, mohon izin, mari kita melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin. Seraya bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin rahmatullah, jamaah, semoga kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Di dalam orang mendekatkan diri pada Allah, ada penyakit yang menghalangi seseorang untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Yang pertama adalah tulul amal, panjang pikir, panjang angan-angan. Kemudian istijal, tergesa-gesa, hasad, dan kibir, takabur. Inilah penyakit hati yang seseorang itu terhalang untuk mendekati pada Allah karena beberapa penyakit yang paling virusnya itu paling efeknya itu cesplong kalau orang sudah mempunyai tiga hal itu. Di hari Sabtu yang lalu kita bicara tentang tulul amal, orang yang berpanjang angan-angan, orang yang selalu mengandai-andaikan, maka dialah penyakit awal yang dia menyepelekan terhadap akhirat. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin di akhir kita sudah menyebutkan kalau tulul amal itu menghancurkan dan dia adalah menjadikan tidak punya dinding, ya, benteng kita dari godaan setan, dan itu kita menjadikan hidup kita jauh dari Allah, maka dengan demikian orang seperti ini adalah wa qallat ta'atuk. Orang seperti itu adalah sedikit taatnya pada Allah kalau orang itu panjang umur. Kemudian ta'khurtu taubat, dan orang itu akan mengakhirkan taubatnya, tidak pernah merasa salah, tidak membiasakan untuk istighfar mohon Allah. Tetapi wa kathurat maksiatik, orang itu justru akan memperbanyak maksiatnya. Oh enggak, saya masih punya waktu kok. Saya istighfar nanti kalau sudah umur 60, kalau sudah umur pensiun, saya akan menghentikan maksiat saya. Wastadda khirsuka wa qasat qalbuk, maka dengan demikian dia akan keinginannya itu terhadap dunia menggebu-gebu, wa qasat qalbuk, dan hatinya itu menjadi beku, menjadi keras. Wa adumat aqaltuk, kemudian kelalaiannya terhadap akibatin, yaitu akhirat itu menjadi lemah. Nah, karena itu ditutup oleh
Imam Ghazali kemarin, fadhahabat wa'yadu billah illam yarhamillahi qalat akhirat. Maka itu semua bisa kita hilangkan. Semoga Allah berlindung pada Allah dari akhirat. Moga-moga Allah merahmati. Karena 4 penyakit itu berat. 4 penyakit itu berat, dan karena itu Allah yang harus kita minta perlindungan. Karena itu mari kita mulai lagi untuk meneruskan para salikin rahimahullah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ayyun hali aswa'u min hadhihi wa ayyun afati a'dhamu min hadhihi. Imam Ghazali berkata, kalau sudah begitu beratnya kondisi yang buruk, bagaimana lagi yang kita akan menghancurkan? Nah, punya penyakit tulul amal saja sudah jauh dari Allah. Nah, kita itu kok mau lebih jauh lagi? Kira-kira itu. Fa ayin halil aswa'un min hadi wa ayyu afatu a'dhamu min hadi. Kemudian penyakit apa lagi yang lebih berat lagi kecuali yang 4 itu, dan yang kita bahas adalah tulul amal. Wa kullu hadza bisababi tulul amal, dan itu semua disebabkan oleh panjangnya angan-angan. Yang pegawai negeri kapan eselon 4, siang malam. Bagaimana naik ke eselon 3, kedua, ke-1, semua daya upayanya diupayakan seperti itu. Padahal pada saatnya kalau sudah umur 50-an ya itu memang jatahnya di eselon 3, 52, 54, eselon 2 ya, dan begitu. Tapi orang itu nggak sabar, karena itu semua pikirannya itu adalah tulul amal, berangan-angan panjang. Jika saya umur sekian, saya sudah harus eselon 1 sebagai puncak dari karir saya. Yang dosen juga gitu, saya umur sekian harus guru besar. Pokoknya setiap hari yang dipikirkan itu. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, penyakit mana lagi yang lebih parah dari ini? Apalagi kamu akan memperparah penyakit itu ya. Kemudian apa kita akan memperburuk lagi memikirkan itu semua? Nah, itu pertanyaan silogisme. Setelah penyakit mengakibatkan seperti ini, kemudian dibalikkan oleh Imam Ghazali, terus apa? Nah, sekarang kebalikannya. Wa amma in qasortal amlaka. Jika engkau memperpendek angan-anganmu, wa qarrabta min nafsika mautik, kamu akan selalu mendekatkan ingat kepada mati. Bapak Ibu, panjenengan mau hidup seumur zaman dunia ini? Memang enak hidup di dunia terus. Umur 80-90 aja sudah merepotkan orang banyak kok. Jenengan mau itu ngerepotin orang banyak? Dunia itu mau dikelonin setiap hari. Kalau orang tulul amal itu menjauhkan dari akhirat. Tapi kalau kosorta amal, maka dengan demikian Anda wa korbanal mautik, kamu akan hidup, akan ingat mati. Nopo engkang panjenengan sanggup bahwa akhirat itu apa? Sudah siap kan? Wa tadzakara ala akronaka, dan kemudian engkau mengingat keadaan para teman-temanmu, wa ikhwanika alladzi asabul maut, yang kamu itu teman-temanmu kamu ingat, dan temanmu itu sudah bergiliran mati. Ya coba, umur itu, maaf ya, ini siklus of the life. Umur 25
Pertanyaannya satu, sudah nikah? Umur 40, anaknya di berapa? Umur 50 sudah mantu. Umur 60 sudah punya cucu. Umur 65 teman kita sudah meninggal. Umur 70 kita tinggal berapa ya? Loh, ya itu loh yang dipikir dunia terus. Ya, padahal temennya umur 60 kita itu, saya angkatan 81, umur saya sudah 60. Itu tak gilir, contoh Tulungagung yang sudah meninggal berapa, teman saya yang angkatan 81 kuliah berapa, itu lebih dari 20 satu angkatan. Nah, umur 60 masih ngeliat dunia reno-reno. Nopo yang akan kita bawa ke akhirat itu apa kalau masih tulul amal? Ya, karena itu Imam Ghazali mengatakan qasarta amal, perpendeklah apa angan-anganmu, ya, lam yahtasibu wa la'alla halaka mislu halihim, dan mungkin kondisimu itu tidak berapa lagi ngikuti teman-temanmu itu yang meninggal dunia. Tarik nafas ya, sing umur 60, umur 70, tarik nafas. Gedek kalau sudah begini. Kapan saatnya kita tidak tahu, Allah memanggil kok masih urusan dunia, angan-angannya panjang. Nah, dengan demikian itu fahdari ya nafsil ghurur, karena itu hati-hatilah jiwaku, engkau jangan hurur, jangan engkau tertipu dunia. Wadhkuri maqala Abdullah bin Auf, maka ikuti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Auf bin Abdillah rahimahullah. Beliau mengatakan, kam bin mustaqbil yauman lam yastaqbilhu, berapa banyak orang yang menjalani hari dan dia tidak menyelesaikan. Maunya punya harta banyak, enggak sempat selesai, punya harta banyak, mati. Punya harta banyak pun tidak akan mereka nikmati, mati. Watan biruhotan lam yutriku, ia tidak dapat menjumpainya, ya. Artinya tulul amal itu yang kita inginkan juga nggak akan tentu kita peroleh kok masih ngotot atau njaluk Gusti Allah umurnya panjang, duitnya akeh, pakatin dhuwur. Wes Allah itu sudah menentukan, gitu loh. Terus tadi sebutkan wantadruhutan lam yutrik, dan kamu tidak menemukan. Laru'atal ajal wa masyiruh, jika engkau telah melihat ajal dan pengembaraanmu. Ini kita kasih ditusuk oleh Sayyidina Auf. Lek kowe ilang bahwa kamu itu akan mati terhadap pengembaraanmu, la'ab ghattal amal wa hurruh, maka kamu akan membenci angan-angan itu dan karena banyak tipu dayanya. Imam Ghazali itu dahsyat, kalau menyentuh hati itu dahsyat. Cuma kalau kita itu masukul ulama wa qasat qulubuhum, hati kita akan kosak, akan berkurang. Ompo Imam Ghazali kau ngerti ya. Nah, kita renungkan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu, kita ingin renungkan ya. Nah, wa amma samita qala Isa ibnu Maryam alaihissalam ad-dunya thalathun, dan diriwayatkan oleh Nabi Isa anaknya Maryam, beliau berkata, salah ad-dunya salatun, dunia itu ada 3. Apa itu? Amsi madama biyatika syai, kemarin yang telah lalu dan tidak akan ada di tanganmu. Umur 40 lewat begitu saja. Umur 50 lewat begitu saja. Sholat tidak ada makna sama sekali. Itu gimana umur 50, 60 kok kayak belajar TK, belajar Al-Fatihah itu loh.
umur 60, 50, sholat itu masih ngalor ngidul, lewat begitu saja masa lalu. Ya ini ya. Wa ghadan la tatri atrikuh. Yang kedua adalah besok yang engkau tidak tahu apakah engkau akan menjomblo atau tidak. La yastakhiru sa'ata wa la yastakdimun. Kita akan tidak tahu kita itu masih hidup atau tidak besok. Wa yauma anta fi fa'tanihu, dan hari yang engkau berada di dalamnya, maka raihlah kesempatan itu. Hari itu ya hari ini. Nggak usah pikir saya masih 50-60 tahun yang lalu yang akan datang buat ngertos. Saya hari ini apa harus diisi. Karena itu kitab Hidayatul Adhiyah itu mengajarkan mulai sebelum bangun, sebelum subuh, artinya sholat malam, terus, dan kita sudah kaji sampai jam berapa? Sampai kerja kan? Sampai maghrib kan? Nah, terus gitu diisi itu seperti itu, karena hidup itu besok tidak ada lagi. Harus berpikir seperti itu. Ya, dan hari ini. Nah, kemudian ditambah oleh Tumakul Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ad-dunya thalathun. Abu Dzar Al-Ghifari juga mengatakan dunia itu ada 3, sa'atun madad wa sa'atun antafiha wa sa'atun la tadri'at tudrikuhum amla. Pertama adalah waktu yang telah berlalu. Yang kedua, waktu yang telah engkau berada padanya, artinya sekarang, dan waktu yang tidak tahu apakah engkau mencoba atau tidak. Adrikuha amla. Kita nggak tahu, besok itu tahu kita masih dikasih nyawa nggak oleh Allah. Nah, teman kita itu banyak rapat tahu-tahu ngelundung, tahu-tahu ndelosor, kamar mandi jatuh. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ya. Naudzubillah, moga-moga ya Allah, moga-moga kita dijaga itu semua. Tahu-tahu wafat. Banyak teman-teman saya, teman-teman panjenengan juga seperti itu. Dan itu adalah ibrah, itu adalah pelajaran yang harus kita ambil. Nah, kalau itu Imam Ghazali mengatakan falasta tamlika bil haqiqah illa sa'atan wahidah idzal maut min sa'ati ila sa'ah. Maka sebenarnya engkau tidak memiliki waktu kecuali saat as-sa'ah, 1 jam ini saja, saat kita nafas ini saja. Sebab kematian itu bergerak idzal maut min sa'ati ila sa'ah, karena mati itu sedang bergerak dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, dari menit ke menit, kita tidak tahu. Jadi kan sudah siap, kita sudah siap. Yang itu sudah mengintai kita itu loh, mati sudah mengintai kita itu, kita sudah siap. Kita bismillah ya Bapak Ibu sekalian. Moga-moga kita kalau Allah memanggil setiap saat, diambil nyawa kita dalam keadaan husnul. Nah kemudian Thumma qalu Syekhina, gurunya Imam Ghazali, Syekh Abu Bakar Al-Warraq juga mengatakan rahimahullah, ad-dunya talatatul anfasi nafasan madhu amilta fihi ma'amilta wa nafasan anta fihi wa nafasan la atrukihu amla. Mirip, nafas kita itu ada 3, yaitu nafas yang telah berlalu, kita harus introspeksi muhasabah baik atau tidak. 2, nafas yang engkau berada padanya hari ini, alhamdulillah detik ini dikasih nafas. Dan yang ketiga, nafas yang engkau tidak tahu apakah engkau menjumpai atau tidak. Nah seperti itu. Idkam min muntafisin nafasa fawaja'ahul maut qabla nafsil akhirah. Sebab berapa banyak orang yang bernafas, 1 nafas lalu mati, mendatanginya secara mendadak sebelum nafas yang lain datang. Ya Bapak Ibu sekalian, yang itu semua kita tidak tahu. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, karena itu kita lanjutkan. Imam Ghazali mengatakan falasta tamdu illa masa wahidan bil haqiqah, pada hakikatnya napas waktu itu hanya 1 hari ini. La yauman wala sa'atan, tidak hari lain dan tidak waktu yang lain. Fabadir
fi hadin nafs, maka bersegeralah di satu nafas itu, ya, apa? Illa taat, kecuali taat, qabla ayyafutu, sebelum kamu itu mati, wa ila taubah, dan sebelum kamu itu taubat. Fal'allaka fin nafit tsani tamut, karena barangkali nafas yang kedua kita sudah tidak diberikan lagi alias mati. Ciri orang tulul amal adalah orang yang menunda-nunda taubat. Cirinya. Jadi kalau orang itu nggak mau taubat, ini mesti akalnya ngawur itu mulai dunia. Tapi kalau orang pasrah itu mesti taubat. Ya, orang sumeleh itu sudah mentok. Tapi kalau Anda belum sumeleh, biasanya itu berhandai-handai panjang. Ciri saja. Jenengan sudah biasa sholat taubat. Kalau belum, berarti Anda masih mempunyai cita-cita yang belum pernah berhasil dan terus dikejar. Karena itu di dalam suluk, every moment, every time, ya, every night selalu sholat taubat orang suluk. Atau insya Allah orang yang sudah suluk setiap malam sholat taubat dua salat. Selain tahajud, selain mohon ridha Allah, selain sholat syukur dan sholat fadilah, mohon fadilah anugerah Allah. Itu minimal 7. Selain sholat-sholat birrul walidain dan lain. Itu setiap malam. Jadi kalau setiap saat Allah memanggil, insya Allah kita dalam keadaan husnul khotimah, karena setiap saat kita sudah mohon ampun pada Allah. Lek ra gelem sholat tobat berarti ngejar donyane kenemenan. Turu malam enak, tidur malam tuh enak, bangun tuh angel loh, ngleser. AC-ne dingin kok enak ngleser. Kontangi pipis, habis pipis turu meneh. Itu berarti Anda belum qasrul amal, belum memperpendek angan-anganmu, belum pasrah kepada Gusti Allah, kamu masih nafsu. Ini menurut Imam Ghazali. Wala tahtamu birizki, maka kamu jangan meresahkan terhadap rezekimu. Gusti Allah wis ngatur, fala'allaka la ta'isu fatahta ilahi, karena mungkin saja engkau hidup atas berikutnya yang kamu itu tidak butuh rezeki lagi. Yang kamu butuhkan itu adalah rahmat Allah, bukan dunia meneh, itu loh. Ya, fayakunu waktu kasa'idan walhammu fadilan, karena itu waktu jangan sampai terbuang sia-sia dan membuat kesahmu itu semakin menjadi-jadi, karena nanti berjumpa dengan barzah, berjumpa dengan mahsyar, berjumpa dengan hisab, berjumpa dengan siratal mustaqim. Siap, sampun siap dari. Muka-muka kita semua insya Allah siap. Muka-muka ya. Wa ma'asa ijtamma ilmusan birzikil yaum, jadi bolehlah keresahan seorang itu cukup 1 hari saja. Sing penting dino iki wis iso makan, anak putune wis iso sekolah, wis cukup, ndak usah neko-neko. Nah, itu ya. Atau waktu 1 nafas saja, wa hadin aw sa'atin wahdan aw nafsu wahidah. Ya. Nah, karena itu amma tadkuru maqal nabi la li usamati amma ta'juna min Usamah, diceritakan di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, tidakkah kalian heran terhadap Usamah, dia membeli dengan hutang, ya, maaf Usamah, ya, beliau mengatakan min Usamah mustarina bisobrin sahrin. Bu, bapak ibu sekalian, saya hutang dulu ya, nanti 1 bulan lagi saya bayar. Lah, jangan tahu usianya 1 bulan lagi, kok seneng ngutang itu kan? Kok seneng ngutang dikit-dikit hutang gini hutang? Ini Rasulullah aja nggak suka pada sahabatnya yang dicintai Usamah. Ada satu cerita, dia beli sesuatu, kemudian dia mengatakan 1 bulan lagi saya bayar ya. Rasulullah Allah mengatakan in asa Usamah latul amal, maka sungguh menurut Rasulullah Usamah itu orang yang berpanjang angan, mengandaikan hidupnya masih 1 bulan belum tentu.
tahu. Wallahu ma wadada qadaman fadhananta anni arfa'uha wala luqmatan fadhanantu anni usihuha hatta yutrikani al-maut walladzi nafsi biyadi innama tu'aduna la'atin wa ma atmum bimujizin. Demi Allah, ini Rasulullah ya, tidaklah aku letakkan telapak kakiku lalu aku mengira aku sungguh bisa mengangkatnya. Belum tentu, kata Rasulullah. Kamu melangkah 2-3 langkah, tahu-tahu Allah mengambil nafasnya, nyawanya gimana? Dan tidaklah sesuap makan lalu aku mengira bahwa aku bisa menelannya. Belum tentu, kata Rasulullah. Makan glek kan banyak, minum saja bisa meninggal kok. Keselak itu tidak sampai masuk. Ini Rasulullah ya, hingga kematian menjumpai itu. Demi zat yang jiwa berada di tangannya, sesungguhnya apa yang telah dijanjikan kepada kalian pasti akan datang. Artinya mati itu tidak akan pernah surut. La yastakhiruna sa'ata wa yastaqdimun, dan kalian bukanlah orang yang dapat melemahkan, menghalangi itu. Nggak ada lagi negosiasi. Laula akhartani min ajalin qad fa'asaddaqa wa kunna sholihin. Nggak ada. Malaikat Israel nggak bisa disogok kayak dunia ini. Kalau pejabat kan bisa disogok, kalau malaikat Israel enggak, ya, enggak. Nah, maka faida anta ayyul rajul, kalau sudah begitu wahai sahabatku, wahai temanku, kata Imam Ghazali termasuk kepada kita ya, tadzakkarta hadil afkar, ingatlah olehmu berbagai peringatan itu. Artinya suruh banyak berzikir. Wa wadabta ala dzalika bil adai wa takrir, rutinkanlah semua amal-amalmu itu yang kamu rutinkan. Biasa zikir, zikir. Waktu nganggur, zikir. Baca Quran, ambil wudu, ya, diulang-ulang, ya, wa tikrar qasrutul amal, maka hendaknya kamu memperpendek angan-anganmu biiznillah dengan izin Allah. Fabi aidin taro nafsak tubadiru illa ta'at. Lalu ketika keadaan seperti itu, apalagi kecuali taat pada Allah, nggak ada lagi ya. Wa ta'ajjal taubat, maka cepatlah taubat. Ini kunci semua. Monggo mungkin dulu nanti malam ya, sambil sholat tahajud, sekalian sholat tahajud, sekalian sholat taubat. Biasakan sholat taubatan nasuha. Karena dosa kita itu kita kadang-kadang nggak tahu kan, dan manusia itu tempatnya dosa. Ya, kita harus taubat. Fataskuta'an ka masyiatik, maka gugurkanlah semua maksiat-maksiatmu itu, kamu harus berhenti. Watas itu afid dunya wa talbiha, kemudian kamu zuhud saja dan jangan terlalu menuntut dunia. Fayaqifu hisabuka wa tabutuka, maka akan ringan hisabmu dan tanggung jawabmu nanti di akhirat. Wa yaqa'u qalbuka fi tadzakul akhirat, ya, kamu akan bisa mampu untuk mengingat akhirat wa ahwaliha, dan berbagai permasalahan-permasalahan yang sangat mencekam nanti di yaumil akhir. Wa ma huwa illa min nafsin ila nafsin tasiru ilaiha, dan tidaklah terjadi kecuali dari nafas ke nafas lainnya itu apa? Ilaiha itu kepada akhirat. Akhirat. Ad-dunya lil akhirat menurut Tajul Arus Ibnu Athaillah. Duwe rezeki nggih akhirat, duwe ilmu yang nggih akhirat, duwe anak putu diajak ke akhirat. Jangan lalai, duwe putu malah nggak tahu sholat nanti. Wa tu'abiluha wahidan, maka dengan engkau merelasikan itu satu persatu. Coba umur 40, 50, 60 mendekatkan kepada Allah, titik coba. Kalau seperti itu, fatajul ankal qaswah, maka akan hilanglah hatimu yang keras tadi, itu akan hilang. Kemudian watabulakar riqatu wasofah, kemudian muncul padamu kelembutan hatimu, wajahnya menjadi cerah, senyumnya smiling, ya, smiling leader, smiling woman, ya, senyum enak. Kalau mencurang urusan dunia kan mencurang terus kan, berdendeng ya.
Kalau itu kita pasrahkan. Wa tasna'u 'inda dzalikal khauf, maka dengan demikian engkau merasa takut pada Allah, wal khasyah, dan kamu selain khawatir juga takut terhadap Allah. Maka dengan demikian terakhir, fayastaqimu laka amru ibadik, maka menjadi luruslah ibadahku. Ya, jangan dikurangi. Wayak warja'u fi antasta'idda fi afiyatik, maka kamu akan mempersiapkan diri itu semua dengan kebaikan-kebaikan. Wa tadfaru bil muradi fi ikabatik, dan engkau sukses dengan segala yang kau inginkan di kesudahanmu. Artinya nanti di akhirat. Wa kullun dzalika ba'da fadlillah ta'ala bisababin hadhil khoslah allati fiha qasratul amal, dan itu semua bisa dijadikan kecuali kamu itu memperpendek angan-angan itu. Ya. Walaqad hukima an Zawatu Ibnu Awfa rahimah, diceritakan oleh Syekh Zararah Ibnu Awfa rahimahullah, beliau mengatakan kila lahun finnaum ba'da mautih, dalam tidur seseorang itu ketemu dengan Syekh Zararah Ibnu Awfa. Ini adalah min auliya wali. Dalam mimpinya itu apa? Beliau bertanya seseorang itu, ayul a'malu ablahu bima indakum, amal mana yang paling tepat sasaran menurut Anda wahai Ibnu Zararah bin Awfa? Beliau mengatakan ar-ridha wa husnul amal. Amal yang paling bisa diterima oleh Allah itu adalah ridha wa husnul amal, dan memperpendek cita-cita kita, angan-angan kita. Fangdur nafsika ayyul akhi, karena itu wahai sahabat-sahabat saya, ini gaya nulisnya Imam Ghazali, artinya kita seperti ini diingatkan. Nah, maka fabdalil mashudu fi hadil asl kabir, maka kamu harus kerahkan semua kemampuanmu untuk mendapatkan dua tadi, ridho dan mengurangi tulul amal. Fa innahu ahamu wa a'dhamu fi salahil qalbi wa nafsu, karena sesungguhnya hal ini merupakan yang paling penting dan agung terhadap apa? Perbaikan hati dan jiwamu untuk akhirat. Ditutup, wallahu ta'ala waliyun taufik bi fadli wa rahmatih, semoga Allah memberikan taufik melalui anugerahnya dan rahmatnya. Ini bisa ditutup ya, bisa dijadikan ini sahabat-sahabat yang ahli ceramah, sebelum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq ditambah biasanya ada wallahu ta'ala waliyun taufiq bi fadli wa rahmatih wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih untuk sesi pertama, semoga Allah meridhoi kita. Akhirul kalam, afumikum Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.